Oke, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu-ibu, atau rekan-rekan semua yang sudah hadir di webinar kali ini. Perkenalkan, saya Astri Prahesti. Saya kebetulan Registered Behavior Technician atau RBT yang dinasnya di BBMI Jogja sebagai lead terapis. Mungkin yang sudah ikut di webinar pertama udah sempat ketemu sama saya, jadi saya ucapkan selamat bertemu kembali, selamat bergabung di webinar part 2 kali ini. Oke, untuk webinar kali ini temanya adalah meningkatkan verbal behavior dengan metode apa? Kita mulai ya. Untuk pertanyaan boleh langsung ditulis di chat, siapa tahu takutnya nanti kelupaan mau ngomong apa. Oke, next. Ya. Oke, apa sih verbal behavior itu? Verbal behavior itu salah satu metode ABA, mengajarkan kemampuan baru untuk anak SD awalnya, namun juga bisa digunakan untuk anak dengan hambatan berbahasa lainnya. Dalam verbal behavior, bahasa itu dilihat sebagai perilaku, jadi dapat dibentuk dan diperkuat melalui media orang lain. Nah, verbal behavior ini eh, terdiri dari gerakan tubuh dan suara yang dapat terdengar. Jadi, dalam verbal behavior itu nggak cuma verbal seperti yang kita kenal pada umumnya ya, yang hanya verbal itu adalah yang ngomong, bahasa yang keluar. Oke, maaf ada suara yang masuk sepertinya. Bisa di, oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Em, jadi bahasa di sini yang dilihat fungsinya, bukan bentuknya atau strukturnya. Jadi fungsinya adalah untuk menyampaikan sesuatu, apa yang diinginkan oleh anak, apa yang dimaui oleh si anak. Jadi yang diinginkan itu sampai dipahami oleh orang lain dan dia juga memperoleh apa yang diinginkannya. Jadi bukan bentuknya. Dalam hal ini verbal behavior bukan bentuknya ya, bukan strukturnya. Jadi bukan bentuk dalam bahasa verbal yang keluar. Nah, kalau di dalam verbal behavior, suara yang dapat terdengar itu kita sebut vokal. Jadi anak yang belum bisa berbicara kata atau kalimat jelas, tapi dia sudah bisa mengeluarkan suara ataupun memberikan gerakan tubuh menggunakan bahasa isyarat, berarti anak Anda masih bisa dikatakan sebagai verbal. Jadi bahasa itu bukan hanya mengatakan sebuah kata, tetapi juga melabel sebuah kata. Kita akan lihat nanti di slide selanjutnya. Oke, next. Nah, ini contoh adalah verbal behavior. Jadi ada kata, kalimat, seperti saya yang lagi ngomong di depan Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, saya memberikan verbal behavior berupa kata, kalimat yang bisa dipahami oleh yang mendengarkan. Jadi apa yang saya katakan bisa dipahami ya. Saya menyampaikan apa itu bisa dipahami, berarti saya eh, sudah em, sudah termasuk verbal behavior. Tapi anak yang mungkin tidak bisa vokal, jadi anak yang mengalami hambatan berbahasa, speech delay, atau bahkan yang tunawicara atau tuli atau bisu, dia menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Mereka juga merupakan melakukan sesuatu yang disebut verbal behavior, walaupun menggunakan bahasa isyarat. Misalnya terima kasih gitu, misalnya tolong lagi gitu, atau si kalau gini I love you gitu. Jadi tetap mereka adalah anak yang bisa verbal gitu, karena mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Ada juga untuk beberapa anak ASD atau autism spectrum disorder menggunakan PECS, PECS atau Picture Exchange Communication System. Jadi apa yang dia inginkan itu dibuat dalam bentuk gambar. Tuh. Jadi komunikasinya memang tidak vokal, tidak
menggunakan bahasa, tapi dia menggunakan gambar. Misalnya, saya mau main sepeda. Kalau menggunakan PCS, teks gambar sepedanya akan ditempel di kotak I want itu. Ini gambarnya contohnya bahasa Inggris, tapi kalau di tempat kita ada yang kayak bahasa Indonesia, saya mau main sepeda. Jadi eh, gambar sepeda itu ditaruh di sebelahnya. Itu jadi nggak ada lagi kita nggak tahu anak-anak kita tuh kepengen apa gitu sampai nangis-nangis dan tantrum karena verbal behavior-nya belum terlatih. Ini baru jenis-jenisnya ya. How to-nya nanti ada di belakang. Tenang saja. Kemudian ada juga dengan communication device. Jadi kebetulan kalau di negara Eropa dan Amerika terutama ini sudah sangat berkembang. Jadi mereka berkomunikasi menggunakan electronic device seperti tab atau komputer. Jadi mereka bisa mengetik apa yang mereka inginkan atau memilih apa yang mereka mau menggunakan program yang sudah ada di device atau alat elektronik tersebut. Nah, jadi semuanya ini termasuk verbal behavior, nggak cuma yang kata atau kalimat. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang anak saya belum bisa ngomong, apakah sudah bisa menunjuk? Gitu. Misalnya dia mau sesuatu minta susu, misalnya dia nunjuk, berarti verbal behaviornya sudah ada. Hanya saja belum dalam bentuk kata atau kalimat. Masih geret-geret gitu. Atau mau atau hanya susu gitu, bukan mau minta susu gitu. Berarti sudah ada verbal behaviornya. Itu bisa dilatih. Oke, next. Apakah saya kecepatan? Enggak ya, mudah-mudahan tidak. Nah, verbal behavior ini diinisiasi oleh B.F. Skinner. Kalau teman-teman yang di dunia pendidikan atau psikologi harusnya udah kenal sama Bapak Skinner ini karena beliau adalah salah satu tokoh behaviorisme. Untuk mengajarkan kemampuan bahasa itu mereka dari B.F. Skinner itu menggunakan verbal operand. Verbal operand akan dinilai dan diajarkan terpisah sesuai tahapan. Kemampuan yang lebih tinggi dapat digunakan untuk melatih kemampuan yang lebih rendah atau belum ada. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, setiap anak itu punya, kalau bahasanya B.F. Skinner itu repertoire atau apa ya, kayak berangkas atau buku catatan di mana dia menyerap semua kata-kata yang diterima sepanjang usianya gitu. Hanya saja penerimaannya dan kemampuan dia menyampaikan bahasanya itu tidak sama. Kalau untuk anak tipikal atau anak-anak yang bukan dikategorikan berkebutuhan khusus, mereka menangkap kata-kata yang diterima, mengingat dan bisa mengucapkannya lagi dengan cepat. Tuh, misalnya diajarin kalau mau minta susu, ini susu, susu, susu. Jadi begitu dia pengen susu, dia bisa langsung ngomong, minta susu. Tapi untuk anak-anak yang dengan hambatan berbahasa, terutama, itu akan sulit. Ya kayaknya dia tahu itu susu. Tapi kalau aku kepingin susu, kok susah ya ngomongnya. Nah, itu makanya ada tahapan-tahapannya yang menurut Skinner disebut verbal operan. Tuh. Nah, ini akan dinilai dan diajarkan sesuai tahapannya, sesuai tahapan usianya. Jadi apa dulu yang belum nih dari misalnya minta dulu, langsung mengetahui ini apa, nah, itu ada tahapan-tahapannya. Dan kalau anaknya anak bapak ibu atau mungkin saudara dan rekan-rekan ada yang belum sampai pada tahapan verbal behavior, padahal usianya sudah sangat eh, besar ya kalau kita bilang. Ini bisa kita coba untuk mundur sebentar menggunakan verbal operan. Nah, jadi apa kemampuan yang ada yang lebih lancar bisa digunakan untuk melatih kemampuan yang lebih rendah atau bahkan belum ada. Oke, next. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, oke. Jadi di verbal operan ini ada beberapa kategori. Nanti akan kita bahas satu persatu secara singkat ya. Kalau untuk mendetail, mudah-mudahan nanti ada waktu yang eh, lebih lama lagi di next meeting. Oke, pertama ada man.
kemudian ada tag, kemudian ada echoic, selanjutnya intraverbal, kemudian imitasi gerak dan mengikuti perintah, kemudian ada listen responding, kemudian bermain dan sosial. Jadi ini ada urutannya. Jadi mana yang dulu lebih dikuasai biasanya dari atas sampai yang ke bawah yang saya sampaikan lagi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu secara brief aja ya, secara singkat. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan nanti boleh langsung ditanya via chat atau nanti ketika ada kesempatan bertanya boleh angkat tangan, jadi dicatat dulu aja. Oke, next slide. Oke, kita pertama dari MEND. Verbal operan MEND ini berasal dari demand ya. Jadi demand itu apa? Meminta, menyampaikan apa keinginannya, meminta sesuatu. Yang diminta itu apa? Nah, biasanya adalah barang atau aktivitas yang diinginkan. Konsep MEND ini gimana? Jadi meminta A, dapat A. Pelatihan MEND yang intensif bisa membuat anak yang non-vokal menjadi vokal. Jadi kalau sebelumnya misalnya, kalau pengen sesuatu tuh cuma teriak-teriak aja gitu. Sampai nggak ngerti ibunya atau bapaknya mau apa toh nak gitu. Itu atau bahkan nggak keluar itu ya, cuma nunjuk sampai yang atau langsung ngambil atau bagaimana. Jadi sampai jadi menimbulkan behavior atau perilaku yang maladaptif, misalnya tantrum. Nah, kita akan ajarkan bagaimana kalau dia mau sesuatu. Contoh misalnya nih, mau puding, antecedent. Kalau di sini nanti kan kita akan membahas tentang ABC ya. Jadi dalam teori behavior itu ada teori ABC atau antecedent, behavior, consequent. Antecedent itu namanya stimulus yang mendahului. Jadi apa sih pencetusnya? Bahasa bahasa umumnya ya. Kemudian behavior, perilaku apa yang muncul? Kemudian konsekuensi, jadi hasil dari perilaku itu dia dapat apa? Kalau men itu misalnya contohnya adalah si anak pengen puding. Behaviornya yang diharapkan adalah dia bilang puding. Wah, untuk awal ya, untuk awal. Biasanya nanti kalau sudah agak sudah lebih lama mungkin dia bilang mau puding atau minta puding, kemudian konsekuensinya dapat puding. Bagaimana dengan anak yang non vokal? Dan dia bisa juga pakai bahasa isyarat. Misalnya dia mau puding, misalnya saya mau puding gitu. Atau misalnya dia mau susu, eh, saya mau minum susu misalnya. Jadi dia bisa 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 sign language gitu untuk yang vokal. Atau dengan PECS tadi, saya mau, jadi dia sampaikan. Klien saya sebelum saya mau cerita sekalian nggak apa-apa ya, biar biar enak nanti eh, visualisasi atau imajinasinya. Saya punya klien yang udah hampir setahun itu sebelumnya nggak bisa pending apapun. Selalu hanya menunjuk atau menyuruh meminta diambilkan, tapi nggak tahu apa yang mau diambilkan. Sekarang dia sudah bisa menunjuk bahkan tulisannya, bukan hanya gambarnya. Misalnya dia pengen martabak, dia udah bisa nunjuk tulisan martabak, bukan hanya gambar martabak. Dia kasih ke caregivernya kalau dia pengen itu. Mau minum, dia bisa sign language minum. Mengucapkan meminta sesuatu misalnya mau ke kamar mandi dia juga sudah bisa bahasa isyarat mau ke kamar mandi gitu. Jadi itu yang di mending. Jadi apa yang dia mau dia bisa mengungkapkan, nggak cuma teriak-teriak pengen apa. Jadi dijelaskan. Jadi boleh dengan susu misalnya mau apa susu tuh atau minta 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 mainan gitu dia bisa. Kalau anak anak Jawa dibilang diajarin uun ya, uun gitu. Itu juga bisa diajarkan seperti itu. Oke, konsekuensinya dia dapat yang dia pengenkan. Itu adalah itu yang pertama diajarkan. Dia minta, dia bisa minta sesuatu yang dia inginkan. Kadang kan ada juga anak yang kalau pengen sesuatu langsung direbut aja. Langsung direbut, direbut, direbut. Nah, itu kita juga ajarkan untuk bagaimana dia meminta dengan appropriate apa yang dia inginkan. Nggak hanya teriak, nggak dengan langsung rampas. Oke, nextnya
Sekali lagi, kalau nanti ada yang saya kecepatan atau masih belum bisa dimengerti, boleh ditanya di chat ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tag. Oke, tag atau tagging ini namanya melabel benda. Tag dilatih setelah main, dan tag itu melibatkan panca indera. Jadi kalau di main, dia pengen sesuatu, dia bilang. Kalau di tag, dia entah dia melihat sesuatu, dia mencium sesuatu, itu dia mengatakan kata itu. Dia lihat kucing lewat di depan rumah, dia bisa bilang kucing. Dia dengar ada suara pesawat terbang di atas eh, rumah gitu, dia bisa bilang pesawat. Dia nyium ibunya bikin Indomie atau makanan nasi goreng, dia bisa bilang makan. Jadi tacting ini sesuatu yang masuk antecedennya adalah sesuatu yang masuk ke panca indera. Kemudian behaviornya mengucapkan kata yang mohon maaf, sepertinya ada yang mengucapkan kata dari benda tersebut, konsekuensinya adalah reinforcer. Gitu. Jadi dia bisa diberikan pujian. Misalnya kalau di mending dia dapat yang dia penginkan, kalau di tag dia bisanya dapat reinforcer atau pujian. Bersifat umum, misalnya pujian. Oh iya, itu pesawat, weh hebat. Gitu. Oh iya, nah itu kucing, wow pintar ya, udah tahu itu kucing. Jadi konsepnya agak sedikit berbeda dengan mending. Dan tag ini semuanya pasti melibatkan panca indera. Bagaimana kita melatih tag? Biasanya kita mengajarkan dulu misalnya ini apa atau tunjuk ini. Gitu. Jadi kita nanti bisa untuk how to-nya mungkin next session ada ya, mudah-mudahan. Jadi ini sekarang kita kenalkan dulu. Jadi seperti contohnya ini mencium bau ibunya bikin agar-agar atau puding gitu. Terus mungkin dia perilakunya adalah bilang puding, gitu. Agar-agar. Kemudian konsekuensinya, oh pintar dia, ini puding. Jadi itu tag. Dan ini diajarkan setelah bisa medik. Oke, next. Ya, oke. Kemudian echoic. Echoic itu adalah imitasi bunyi yang dicontohkan oleh terapis. Konsepnya, jadi kalau echoic ini dia benar-benar meniru ya, mengulang. Jadi antecedennya verbal suatu kata. Sebentar. Kebalik, anak autis atau dengan anak dengan hambatan lainnya itu biasanya punya kekurangan dalam imitasi. Jadi perlu diajarkan secara intensif. Gitu. Jadi biasanya anak-anak dengan ASD itu belum bisa misalnya eh, ikuti pegang hidung, pegang mata. Itu biasanya kemampuan imitasi yang seperti itu belum belum terlatih. Kecuali sudah diterapi ya. Tepuk tangan, angkat tangan, itu biasanya belum. Jadi kita ajarkan dengan echoing antecedennya berupa verbal kata, kata apapun itu, behaviornya adalah dia mengucapkan kata yang sama. Konsekuensinya juga non-specific reinforcement, misalnya pujian, atau misalnya untuk beberapa anak dengan severe autism bisa kita kasih reinforcement langsung seperti kayak makanan, gojek langsung dikasih entah snack atau entah. Contohnya, misalnya saya bilang, puding, saya kasih gambar puding. Dia harus ikutin puding. Cuma itu. Cuma meniru apa yang saya katakan. Jadi kalau misalnya saya bilang kucing, terus dia bilang meong, berarti belum echoing. Gitu. Jadi dia benar-benar harus mengucapkan secara persis apa yang saya ucapkan. Konsekuensinya, terapis memberi pujian, misalnya, oke, well done, ini kucing. Biasanya kita pakai flashcard untuk ngajarinnya echoing. Oke, next. Kemudian the higher, jadi yang agak lebih tinggi, itu ada intraverbal. Jadi ini kalau udah dari mending, mending, mend, lab, tag, kemudian echoic udah bisa, biasanya anaknya akan cepat udah intraverbal.
Jadi intraverbal ini kemampuan seseorang untuk merespon pernyataan atau pertanyaan dari lawan bicaranya. Tujuannya anak menjawab dengan kata yang sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan, tetapi tidak sama, bukan ekoi. Jadi dia beda dengan misalnya anaknya misalnya ekolalia, berarti intraverbalnya belum. Jadi kita tanya namanya siapa, dia nanya Pak, dia ngomong balik namanya siapa, itu berarti kan dia masih ekoiknya, ekolalia. Harapannya kalau ditanya namanya siapa, Lisa misal, itu berarti dia sudah bisa intraverbal. Untuk bisa tanya lagi makan apa, puding. Nah, berarti intraverbalnya sudah eh, berjalan. Atau bisa juga biasanya kita pakai intraverbalnya ada yang menjawab pertanyaan, ada juga yang fill in sih ya. Misalnya kita bilang nyanyi, tiba-tiba balonku ada, dia bisa menjawab 5, 4. Jadi ada tektokan kalau kita bilangnya bahasanya. Itu namanya introvert. Jadi itu di tahapan yang sudah lebih tinggi daripada uh, men, tag, uh, dan echoing. Jadi udah ada sedikit komunikasi dua arah. Namanya siapa? Lisa. Lisa tinggal di mana? Di rumah. Misalnya walaupun jawabannya di rumah, oke kita tanya lagi, oh ya rumahnya di mana? Gitu. Itu juga bisa. Jadi sudah ada uh, komunikasinya sudah dua arah walaupun mungkin baru satu kata. Kalau misalnya kita berharap misalnya namanya nama lengkap, tapi kita bisa ajarkan dengan nama panggilannya dulu atau nama depannya dulu. Ya, jadi konsepnya antecedennya adalah vokal, pernyataan atau pertanyaan, behaviornya adalah verbal. Jadi benar-benar sudah verbal. Atau kalau memang anaknya belum tidak vokal, kita bisa tanya, misalnya Lisa mau apa? Dia bisa menunjuk PECS-nya, buku communication-nya. Dia bisa bilang, saya mau tempe misalnya, atau kentang. Dia bisa tunjuk, bisa berikan dan tunjukkan. Itu sudah intraverbal. Konsekuensinya ya bisa dia dapat yang dia mau, ya, misalnya barang atau aktivitas ataupun pujian. Contohnya tadi sudah saya contohin ya. Misalnya saya nanya, kamu suka makan apa? Dia bilang puding. Oh, pintar. Oh. Mungkin next kalau kita tanya, Lisa sukanya makan apa? Aku suka puding dan ini. Oh, itu berarti kan sudah levelnya lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi dia udah bisa mengungkapkan yang lebih banyak. Itu uh, lebih bagus. Oke, next. Untuk intraverbal sudah selesai. Kemudian ada imitasi gerakan dan mengikuti perintah. Jadi kalau udah paham nih, biasanya kalau udah paham intraverbal, nanti kita akan cek juga untuk imitasi gerakan dan mengikuti perintahnya. Karena biasanya ini diperlukan untuk anak yang sudah level usianya lebih tinggi dan sudah mulai masuk ke pendidikan formal. Ya, jadi nanti kalau di sekolah kan harus aktivitas yang mengikuti gerakan, olahraga, terus mendengarkan apa yang diminta guru, memberikan instruksi. Jadi ini dibutuhkan. Nah, kalau di sekolah ternyata bagian ini belum berkembang, berarti kita mundur nih ke tahapan sebelumnya kalau di terapi. Biasanya kita mundur. Mungkin di tahapan sebelumnya ada yang belum selesai, belum tuntas, atau malah belum berkembang. Untuk imitasi gerakan, jadi secara alami anak belajar dengan meniru lingkungan, baik dari gerakan maupun vokal. Jadi semua anak-anak itu memang peniru paling ulung ya. Nah, kalau ternyata nggak mampu, berarti kan ada hambatan. Nah, anak yang mengikuti gerakan dapat belajar banyak kemampuan tanpa atau dengan sedikit latihan. Jadi kalau dia udah mampu, berarti sebenarnya nggak perlu ada latihan lagi ya, dia udah bisa gitu. Nah, tapi sebagian anak SD atau dengan hambatan lain tidak dapat mengikuti imitasi gerak. Jadi membutuhkan training tersendiri untuk mengembangkan kemampuan. Seperti tadi misalnya kita ikuti tepuk tangan gitu. Belum tentu anak itu bisa ngikutin apa yang kita contohkan. Tepuk tangan gitu. Belum bisa. Padahal mungkin ketika nanti dia di sekolah dibutuhkan, ayo coba angkat tangannya semuanya. Ternyata yang lain sudah bisa, dia belum bisa. Tuh, karena itu dia belum bisa melakukan imitasi terhadap gerakan. Jadi ini berarti harus membutuhkan latihan, training sendiri. Demikian juga dengan mengikuti perintah.
Mengikuti perintah itu, kemampuan mengikuti perintah itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan keberhasilan akademik. Jadi ini benar-benar udah di timeline ketika anak sudah harus mengikuti pendidikan formal. Entah itu playgroup, TK, sampai SD. Jadi ketika misalnya ada anak didik Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang misalnya udah kelas 1 SD, tapi kok dikasih instruksi itu nggak dong-dong, kalau bahasa Jawanya itu bisa jadi kemampuan ini masih belum berkembang dengan sempurna. Coba deh, dia bisa nggak sih kemampuan intraverbalnya kita cek dulu. Kalau ternyata masih belum bisa, ya udah kita mundur lagi ke tahapan-tahapan sebelumnya. Gitu. Kemudian training mengikuti perintah sederhana bersamaan dengan training imitasi gerakan, sama ya tadi misalnya ikuti gitu kan, perintah gitu ya, ulangi misalnya kalau misalnya kita mengatakan coba ikuti, jadi dia bisa mengikuti, jadi dia mendengarkan instruksi kita dan dia bisa mengikuti gerakan yang kita sampaikan. Anak yang belum patuh mengikuti perintah memang masih harus memerlukan training menggunakan perintah sederhana satu langkah dulu. Seperti tadi ya, ikuti, angkat misalnya, atau taruh, eh, bawa sini. Nanti habis itu bisa dua, misalnya ambil itu bawa ke sini, ambil mobilnya bawa ke Bu Asri. Itu adalah tahapan selanjutnya. Jadi kita harus ajarkan perintah sederhana yang satu langkah dulu, baru bisa dua atau tiga langkah. Kalau anak itu belum bisa satu langkah, akan susah untuk kita memberikan perintah yang lebih banyak. Karena biasanya semakin tinggi tingkatan pendidikan akademis, perintahnya semakin kompleks ya, semakin banyak. Mungkin kalau ada nanti anaknya misalnya saya besok bawa bulu ayam, bawa krayon, bawa ini, wah udah lupa dia. Karena dia satu satu langkah aja nggak bisa, apalagi mau disuruh tiga. Itu untuk imitasi gerakan di perintah. Next. Nah, ini kemudian ada kemampuan listener responding atau mendengarkan, bahasa reseptif. Kalau verbal operan yang sebelumnya lebih banyak ke bahasa ekspresif atau menyampaikan ya dengan, jadi bahasa itu ada dua, reseptif dan ekspresif. Reseptif itu adalah bahasa kemampuan kita memahami kalimat atau kata atau instruksi dari orang lain, sedangkan yang ekspresif kemampuan bahasa yang disampaikan, dikeluarkan oleh si anak kita. Nah, kalau listener responding ini bahasa reseptif. Jadi kemampuan anak untuk mengikuti dan merespon bahasa dari orang lain secara benar dengan gerakan. Jadi misalnya antecedennya berbentuk verbal, kata-kata, kemudian behavior atau perilakunya berbentuk respon terhadap antecedent dan yang berbentuk gerakan. Konsekuensinya non-specific reinforcement, misalnya makanan, minuman, pujian, hampir sama. Contohnya, misalnya, saya bilang tunjuk puding. Nah, behaviornya adalah anak menunjuk puding. Kenapa anak itu menunjuk puding? Karena saya minta dia untuk menunjuk puding. Kalau saya bilang tunjuk puding, tapi dia ngambil gambar puding, misalnya nih ya, saya berikan flashcard. Saya berikan flashcard. Saya kasih ada gambar puding, ada gambar susu misalnya, atau gambar donat. Terus saya bilang, tunjuk puding, tapi dia nunjuk yang donat. Berarti kemampuan listenernya masih belum paham. Atau ketika saya bilang, tunjuk puding, dia malah ngambil flashcardnya. Saya bilangnya tunjuk, bukan ambil. Jadi itu juga harus dilatih. Apa yang disampaikan, apa yang saya minta itu harus dilakukan secara gerakan dengan benar. Atau misalnya saya cuma bilang, ini siapa? Azah, Azah lompat. Saya cuma bilang ya, saya nggak memperagakan. Saya lompat. Dia bisa lompat enggak? Kalau ternyata dia diem aja, berarti listening respondingnya eh, belum berkembang. Karena saya minta secara verbal dia melakukan sesuatu gerakan. Azah lompat. Azah tepuk tangan. Kalau yang imitasi gerakan saya kasih contoh ya. Azah tepuk tangan, ikuti misalnya. Ikuti tepuk tangan. Ternyata dia belum bisa. Nah itu tuh kalau di sini nanti kita bisa promo. Kalau listener responding, saya hanya mengucapkan secara verbal dan dia harus mengikutinya.
Gitu. Saya nggak ngasih contoh dia harus lompat. Saya nggak ngasih contoh dia tepuk tangan itu seperti apa. Nah, kemampuan seperti ini kan berarti setidaknya kemampuan imitasinya harus berkembang dulu. Gitu. Dan nanti ada kalau sudah dia bisa berhasil menunjuk atau melakukan sesuatu yang saya minta, reinforcement, konsekuensi adalah mendapat reinforcement, entah itu makanan atau minuman yang dia sukai, atau boleh melakukan aktivitas yang dia sukai, atau hanya pujian. Oke, nextnya. Oke, kemudian ada bermain dan sosial. Kemampuan bermain ini program spontan, tapi perlu diajar sistematis. Jadi untuk mengajarkan kemampuan bermain dan memiliki sedikit listener response, imitasi dan mengikuti perintah sederhana. Jadi misalnya kita ingin anak ini bisa bermain eh, apa namanya ya, misalnya luncuran, gitu. Pengen ngajarin dia main luncuran. Jadi kita bisa dia bisa naik tangganya dan dia bisa melihat kalau misalnya teman-temannya kalau dia mau turun ke bawah itu harus meluncur seperti apa. Kalau dia belum paham, dia nggak mungkin hanya akan melihat saja, diem aja, nggak di depan luncuran, nggak naik, nggak apa. Atau mungkin hanya naik tapi nggak ngapa-ngapain, duduk aja, gitu. Karena dia belum tahu konsep flow untuk bermain itu seperti apa. Tuh, kalau dia udah bisa sedikit listener responding, sudah bisa imitasi ngeliat tuh naik, main luncuran tuh naik dulu, baru duduk, baru zur turun. Tuh, dorong sedikit pantatnya nanti turun, berpijak dengan kaki dua kaki di tanah. Sepertinya spontan, tapi ternyata yang diajarin sistematis ya. Gitu. Ya ampun, cuma main luncuran aja diajarinnya kayak gitu. Tapi begitulah Bapak, Ibu dan rekan-rekan kalau kita menghadapi anak yang katakanlah verbal behaviornya belum optimal dan karena special needs, kita harus mengajarkannya secara sistematis gitu. Mulai dari naik tangganya, duduknya, turunnya gitu. Belum tentu juga dia anaknya langsung bisa turun gitu. Mungkin nangis-nangis dulu karena nggak berani turun. Jadi hanya untuk bermain pun kita membutuhkan eh, training ya untuk anak-anak seperti ini. Jadi secara sistematis harus kita ajarkan. Nah, kemudian ada juga kemampuan sosial. Ini juga program spontan yang sangat sulit diajarkan. Uh, untuk mengajarkan kemampuan sosial, ajarkan anak skill dari VB-MAP level 1. VB-MAP ini nanti akan sedikit dibahas di belakang ya. Jadi kalau kepanjangannya Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program. Jadi eh, penilaian tahapan verbal behavior anak dan program penempatannya dia gini. Itu di level 1. Kalau kita ada waktu nanti lebih, kita bisa kasih lihat milestone-milestone apa saja di level 1. Nah, ini membutuhkan kemampuan berbahasa dan komunikasi sebelum bisa melakukan aktivitas sosial. Jadi misalnya anak keluar, kayak dulu ada di sini klien yang kalau ketemu anak lain itu ya bablas aja gitu, nggak ditegur, nggak diajak bermain, nggak ataupun malah didorong, dipukul. Jadi di masa terapi kita ajarkan kalau bertemu dengan orang lain itu tanya namanya. Ketika untuk bertanya nama berarti si anak ini kan sudah harus bisa kemampuan intraverbal dulu. Dia tahu namanya siapa, dia bisa juga bertanya kembali nama dia siapa. Misalnya, nama kamu siapa? Nah, itu dia bisa berkomunikasi dengan sosial. Itu kan harus sampai tahap itu berarti kan tahap sebelumnya udah harus diselesaikan gitu. Atau misalnya dia mau, kita minta juga coba kamu tanya sama Miss Putri di depan untuk minta selembar kertas. Itu kan berarti dia udah harus bisa listener responding ya, gitu. Dia harus ngerti dulu tuh, saya dikasih perintah apa, tuh, dan bagaimana juga imitasinya. Terus kertas itu seperti apa, yang mana, bener nggak nanti dikasih.
Jadi diajarkan, kemudian begitu sudah diajarkan, kita temani, kita misalnya ke resepsionis atau ke admin, dia nanya, Miss Putri, Miss Asri minta kertas 1 lembar. Jadi dia ada kemampuan sosial untuk mulai eh, meminta sesuatu yang diinstruksikan oleh orang lain. Dan itu membutuhkan tahapan yang cukup panjang gitu, nggak bisa langsung seperti itu, terutama untuk anak-anak yang non-tipikal. Jadi untuk bermain dan sosial ini benar-benar tahapan yang paling ultimate ya dari verbal opera. Oke, nextnya. Oke, ini saya kenalkan sekilas tentang VB-MAP atau Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program. Jadi VB-MAP ini alat assessment untuk menentukan level instruksi yang tepat bagi anak dan juga membantu untuk merencanakan program yang tepat. Jadi begitu kita assessment anak dengan VB-MAP, ini kita udah tahu nih di tahapan mana si anak ini belum maksimal dan tahapan mana dia udah sampai level yang eh, bagus lah atau sesuai dengan usianya. Nah, alat assessment ini dikembangkan oleh Sandberg, Mark L. Sandberg, PhD, BCBAD. Kemudian, assessment dalam VB-MAP ini juga dibuat berdasarkan prinsip verbal behavior oleh B.F. Skinner. VB-MAP dapat digunakan oleh setiap anak dengan ASD atau yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. Misalnya anak dengan permasalahan bahasa ekspresif dan reseptif, trauma otak, jadi kemampuan bahasanya belum berkembang. VB-MAP terdiri dari VB-MAP milestone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kemudian ada VB-MAP barrier assessment dan transition assessment. Oke, next. Nah, VB-MAP skill assessment ini ada terdiri dari 170 tahapan atau milestone. Banyak ya. Jadi yang kita ukur, tapi penyajiannya sih nggak mutlak 170 assessment. Biasanya kalau emang sudah pada level tertentu stop, ya udah, berarti memang segitu. Karena biasanya kita udah tahu ya, nah, ini kira-kira levelnya seberapa. Tersebar mata di seluruh verbal operan, jadi ada itu namanya mentek, intraverbal, kemudian ekoik, ya gimana, kemudian termasuk nanti misalnya untuk anak yang lebih usianya lebih tinggi kayak writing, reading, math, itu kemampuan-kemampuan itunya sudah apa belum, itu nanti juga ada di dalam VB-MAP. Dan 3 level perkembangan, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1 kita mengukur keterampilan anak tipikal berusia 0 sampai 18 bulan atau 1,5 tahun. Kemudian level 2 mengukur keterampilan anak tipikal berusia 18 sampai 30 bulan. Dan level 3 mengukur keterampilan anak tipikal berusia 30 sampai 48 bulan. Jadi assessment ini dibuat dengan norma anak-anak tipikal sampai usia 4 tahun ya. 4 tahun, tetapi untuk anak-anak atipikal atau non-tipikal itu biasanya kita masih bisa naikkan sampai sekitar 9 atau 10 tahun karena memang skillsnya biasanya tidak sama dengan anak-anak yang menjadi normal. Jadi dibuat itu jadi anak umur segini itu kudunya harusnya bisa apa? Seperti ini loh, udah levelnya. Ternyata si anak ini sampai usia 0 sampai 18 aja, misalnya mainnya. Berarti padahal anaknya usianya 4 tahun, tapi ternyata kemampuan untuk memintanya itu setara sama anak usia 1,5 tahun. Oh ya, berarti ini nanti yang dilatih. Atau malah belum ada sama sekali nih, nggak bisa. Padahal anaknya udah usia 4 tahun. Nah, itu juga bisa. Oh, berarti ini yang harus dilatih nih. Gitu juga dengan misalnya, biasanya kalau eh, mending atau texting atau equine yang belum ada, biasanya otomatis yang lain juga masih ada ikut. Tapi biasanya kalau anak-anak beberapa ada yang sudah misalnya visual perception-nya udah bagus. Oke, next-nya. Nah, ini sedikit gambaran aja. Gimana sih kita ngebuat dari BBMI itu membuat program menggunakan VB-MAP. Jadi ini anak laki-laki usianya sekitar apa nih? 5 tahun.
Tapi kita lihat di bagian yang, tolong kursornya ke bagian yang milestone ya. Lihat ada kuning-kuningnya, itu misalnya pendingnya itu masih di level setengah, maaf, di level setengah dari yang satu. Berarti jauh banget anaknya usia 5 tahun, tapi kemampuan mendingnya masih di level setengah, belum satu nih gitu, masih setengah gitu. Oke, berarti next itu tuh berarti di atas, padahal kan usia 5 tahun, ini maksimal 4 tahun gitu. Oh, berarti anak ini berarti nanti bagian mendingnya harus kita ajarkan lagi. Nah, kemudian di eh, yang selanjutnya nih ya, itu ada tag, itu malah kosong. Kemampuan dia untuk tactingnya blast belum ada sama sekali, pada usianya udah 5 tahun. Berarti itu nanti programnya ada di situ. Begitu pula selanjutnya dan seterusnya. Kemudian ini yang agak lumayan adalah dia di bagian visual perception dan matching. Jadi dia untuk menyamakan itu sudah baik ya, walaupun belum belum sangat sesuai dengan usianya, tapi dibandingkan skill yang lainnya itu yang lebih baik. Dan kemudian itu apa yang terakhir? Vokal. Oke, ini vokal berat dia vokalnya ada. Jadi bisa misalnya humming, atau hanya ekolalia itu berarti vokalnya ada. Berarti untuk diajarkan verbal itu ada potensi. Karena biasanya anak yang sudah vokal, ada suaranya, itu untuk diajarkan verbal behavior itu eh, akan lebih, dibilang mudah sih enggak ya. Ya, pokoknya akan lebih bisa gitu. Em, Kemudian yang di sebelah kanan layar itu adalah language barrier assessment. Jadi kalau yang kiri itu kemampuan dasar yang dia punya sekarang, yang kanan itu hambatannya. Dia hambatannya apa sih anak ini yang nanti ngebuat kemungkinan programnya ini nanti sukses apa enggak. Nah, itu hambatannya ada di yang sebelah kanan. Di sini yang cukup tinggi adalah eh, defective tag. Oh ya, karena di sebelah kanan tagtingnya nggak ada, jadi di sebelah kiri detectingnya nggak ada, di sebelah kanan yang tagnya defektif. Jadi susah banget nih gitu. Jadi harus diajarkan luar biasa. Ada juga bagian yang tinggi, ini apa ya? Defective conditional reinforcement. Oh, ini ada yang defektif. Ini di bagian di baris ketiga, di anu kedua, di row kedua itu ada yang tinggi. Jadi dia sangat susah untuk diberikan reinforcement. Mudah mudah banget reinforcement itu nggak ngefek buat dia. Dikasih ini pertama bisa, besok lagi mungkin enggak. Jadi itu butuh kepintaran dan kepiawaian dari terapis dan juga mungkin kerjasama dengan orang tua untuk mengetahui apa yang paling paling bisa reinforcer yang diberikan agar dia mau mengikuti instruksi. Jadi itu defektifnya di situ tuh hambatan yang susah banget. Kemudian ada hyperactive behavior tuh di baris paling bawah, row keempat, itu juga tinggi hiperaktifnya. Jadi benar-benar luar biasa hiperaktivitasnya, udah agak sulit, bukan agak sulit, cukup sulit dikontrol. Entah dia harus naik kursi lah, jungkir palitan waktu assessment eh, itu barriernya. Jadi hambatannya ada di situ. Jadi kalau kita menggunakan VB-Med, kita udah lihat nih, oh, em, base-nya di sini dia punya kemampuan verbalnya itu di titik ini dan dia punya hambatan ini. Jadi kalau kita buat program gimana biar yang skill-nya naik, behavior hambatannya turun gitu. Itu yang membuat kita apa namanya menggunakan VB-Map agar lebih lebih tepat menyusun program buat si anak. Oke, next kayaknya kita udah hampir terakhir untuk penyampaian materi. Jadi kesimpulannya, verbal behavior adalah kemampuan berbahasa anak. Bukan hanya dalam bentuk vokal, namun juga dalam bentuk gerakan tubuh, misalnya menunjuk, bahasa isyarat, alat komunikasi elektronik, atau PACE.
topik story exchange. Jadi verbal behavior yang kami latih di sini itu semuanya. Misalnya dia belum tidak vokal, ya berarti kita ajarkan dia bagaimana sign language dan PECS. Kalau dia sudah vokal, ya udah kita ajarkan dia supaya bisa berbahasa menggunakan kata dan kalimat. Mengajarkan verbal behavior itu dengan menggunakan verbal operan tadi ya. Jadi verbal operan itu perintah-perintah secara verbal. Mulai dari man, kemudian ada tag atau melabel menyebutkan itu benda apa, kemudian ada equate atau menirukan apa yang disampaikan oleh terapisnya atau mungkin orang tua atau guru. Kemudian ada intraverbal, jadi udah mulai ada komunikasi dua arah walaupun hanya baru satu langkah. Kemudian nanti selanjutnya ada imitasi gerak, mengikuti perintah, listener responding. Kemudian ada juga kemampuan bermain dengan sosial dan bermain dan kemampuan sosial. Nah, VB-Map ini adalah alat assessment untuk mengenal verbal behavior anak sesuai dengan tahapan usianya. Jadi kuncinya di sini. Jadi verbal behavior si anak itu udah sesuai belum sih dengan tahapan usianya? Kalau belum sesuai, hambatannya apa? Kalau udah tahu hambatannya, kita bikinkan program nih, biar hambatannya turun, perilakunya, hambatannya turun, kemampuannya meningkat. Itu dan merencanakan program perkembangannya dan dengan metode ABA. Kalau metode ABA sekilas sudah kita sampaikan di webinar yang pertama tadi. Oke, penyampaian materinya sepertinya cukup sampai di sini. Mungkin next slide. Oke, jika banyak peminat, mungkin webinar selanjutnya BBMI dapat mengadakan training khusus tentang pemakaian VB-Map. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Kalau ada yang kurang, berkenan atau masih belum dipahami, boleh ditanyakan. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Azza sebagai host untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Asri atas pemaparan materi webinar pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, silakan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, sudah masuk di acara sesi tanya dan jawab. Bagi Bapak, Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan on cam dan juga menyalakan audio saat mengajukan pertanyaan. Monggo disilakan. Oke, dari Pak Yopi Sopian. Boleh Pak untuk bisa on cam dulu? Ya, Assalamualaikum sebelumnya. Terima kasih sudah memberikan waktu. Iya, Bu. Saya tuh ingin bertanya perihal main teks sama ecoik itu. Gitu. Nah ya, jadi saya tuh sangat kebingungan ketika anak memulai dari main itu ketika meminta. Jadi yaitu betul kata Ibu yang ketika kita ngajarin main itu tuh yaitu anaknya lebih suka lebih sering tantrumnya gitu karena tidak mendapatkan apa yang dia mau gitu. Nah, jadi pada saat kita mau mengajarkan main itu, kapan kita waktu yang tepatnya untuk eh, ngasih bantuan itu tuh ke si anaknya itu gitu, atau cara ngepromnya itu gitu. Nah, jadi sehingga untuk mengurangi eh, tingkat ketantrumannya itu gitu. Jadi beberapa anak tuh kalau misalnya jadi sebelum itu tuh seperti yang Ibu katakan jadi dimulai dari main dulu atau mungkin saya kurang tahu apakah mulai dari main dulu, apakah dari tag dulu ataukah dari ecoik dulu gitu. Sedangkan pada saat eh, eh, ketika saya mau membantu untuk ecoik eh, anak itu entahkah dia paham atau enggak ketika saya ngeprom ecoik kalau misalkan dia anak tuh mau Lego gitu. Eh, terus dia ada gestur tuh gitu untuk meminta
Lego itu gitu. Nah, pada saat dia meminta Lego itu tuh anak belum ngomong tuh Lego gitu. Nah, gitu. Nah, dari Lego itu anak mulai tantrum gitu. Nah, jadi eh, mungkin saya ngepromnya dengan ecoik itu gitu. Nah, ternyata pada saat ecoik anak malah makin tantrum nih gitu kan. Ya mungkin dia belum paham konsep si ecoik itu atau tag itu. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya ya itu ke menunjuk gestur lagi gitu. Jadi nah langkah pertama mungkin yang jadi pertanyaan saya tuh apakah main dulu, cek dulu, tag dulu gitu untuk modal si anak mending itu gitu. Nah gitu. Terus kadang saya juga masih bingung ketika untuk menentukan apa konsistennya si anak ngomong meminta itu tuh dan mengeneralkannya gitu. Jadi pada saat meminta, ini anak udah nih bisa ngomong Lego gitu. Tapi ke semuanya Lego gitu. Dia mau apal gitu, tapi mau Lego gitu kan. Saya mau misalkan dia melihat mobil, terus dia bilangnya Lego lagi, Lego lagi, Lego lagi, dan ke semuanya Lego gitu. Nah, mungkin ada boleh minta bantuannya buat Ibu eh, saran untuk saya gitu. Paling gitu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yopi. Ini langsung aja ya daripada nanti Ya, lupa. Dan kemudian nanti mungkin kalau Kak Lisa mau ngasih tambahan, boleh ditambahin ya. Karena beliau juga supervisor saya, jadi mungkin lebih pengalamannya juga lebih tinggi. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Mas atau Pak Yopi, enaknya dipanggil apa Mas saja nggak apa-apa ya. Em, Verbal operan harus diajarkan bertahap. Jadi kalau anaknya belum bisa mending, jangan diajarkan untuk tag dulu gitu. Jadi kalau misal, jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa itu diulang terus sampai dia bisa. Kalau misalnya dia Lego nih, ini ada Lego, dia mau Lego. Biasanya kalau dia belum bisa mending kan langsung diambil aja di Lego, gitu kan. Tapi kalau dia udah bisa nunjuk mau apa, nah, nunjuk Lego, berarti dia sebenarnya sudah bisa mending gitu. Cuma belum secara appropriate ya. Harusnya kan kalau minta itu minta Lego gitu kan atau Lego gitu. Jadi kalau misalnya dia belum bisa kan udah nunjuk boleh di pro mau apa? Oke, mau ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia menangis terus minta Lego, ya kita ajarin mendingnya dulu minta Lego. Oke, dia boleh bilang begini, terus Lego, baru kita kasih Legonya. Oke, good job gitu. Minta Lego gitu. Jadi sebelum dia bisa meminta ini Lego gitu, itu jangan dulu maju ke tahap selanjutnya. Boleh dan setelah mending Lego kita bisa ajarkan oke ini Lego. Nanti next dia mau apa yang lagi misalnya puzzle gitu. Oke puzzle pesawat. Oke ini puzzle. Minta puzzle gitu. Misalnya kita gini kan. Kalau dia sudah bisa begini, misalnya dia belum bisa kita bisa prompt kan tangannya begini. Dia sudah begini kita kasih saja oke minta. Itu mungkin akan terus-terusan sampai 3 4 5 sesi gitu terus dia masih di prom terus it's okay gitu aja. Tapi nanti eh, kalau sudah dilatih terus-menerus biasanya anak akan paham. Jadi kalau dia minta eh, puzzle nih misalnya kita punya Lego. Terus Lego yang paling dia suka misalnya ada bagian kepalanya atau apa kita sembunyikan. Dia nyari, dia minta, dia mau Lego gitu. Mungkin next dia akan bisa begini, minta apa Lego. Oh mau minta Lego, oke ini Lego, gocap, kasih. Gitu. Jadi begitu begitu dia udah bisa mending, kita ajarkan tacting. Ini apa? Lego. Tunjuk Lego, gitu dia bisa melihat. Jadi kalau dia melihat Lego, kita kasih tahu itu Lego. Jadi kita bisa bedakan dua misalnya. Mana puzzle? Tunjuk puzzle. Ini puzzle, ini Lego. Dia belum bisa nih. Kayak ini Lego, ini puzzle. Tunjuk Lego. Jadi dia udah bisa bisa difference, sudah bisa diskriminasi gitu. Jadi dia bisa nunjuk Lego, berarti dia udah tahu ini Lego. Kalau nggak gini namanya bukan Lego. Kalau gini berarti ini puzzle. Ini pesawat. Sama kayak ada di sini klien. Semua kereta api dibilang Thomas. Bukan kereta api. Itu berarti kan dia belum generalisasi. Gitu. Jadi kita akan ajarkan yang mana yang Thomas, mana yang kereta api listrik misalnya. Mana kereta Thomas, mana kereta listrik gitu. Kereta api uap gitu.
Setelah dia sudah bisa melabel tuh, baru bisa kita ajarkan. Oke, ini apa tadi? Lego. Ulangi, Lego. Baru dia bisa echoing nih. Jadi apa dia minta apa dulu nih? Dia minta Lego. Masih ajarkan dia minta Lego. Boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh boleh bilang ma. Kalau anaknya memang sudah vokalnya boleh. Minimal dia bisa minta gestur. Begitu sudah, oke ini Lego. Baru misalnya pas saya kasih tanya, ini apa? Ini Lego. Tunjuk Lego. Dia bisa tunjuk Lego, dia udah tahu. Next sessionnya itu baru satu. Kita bisa diskriminasi dua. Misalnya ini ada pesawat, ada roket nih hampir sama gitu kan, sama-sama terbang gitu kan. Kita bisa latih gitu. Ini apa? Pesawat. Ini apa? Mana sih? Sorry. Roket gitu. Tunjuk roket, tunjuk pesawat. Dia udah bisa diskriminasi, dia bisa bilang nanti nextnya oke pesawat. Pesawat, dia bisa ikuti pesawat. Next, begitu dia mau minta, kita bisa ajarin lagi. Minta pesawat. Ulangi, minta pesawat. Dia bisa ngikutin. Gitu. Jadi memang sebaiknya diajarin dari mendingnya dulu. Mintanya dulu, kemudian dia bisa labeling itu apa bendanya yang dia minta. Mau susu, mau kereta, mau Lego, nggak apa-apa diulang berkali-kali beberapa sesi di prompt terus sampai dia bisa. It's okay. Gitu. Kalisa mungkin ada tambahan? Atau Mas Oh Yopi iya, masih ada yang ya. banyak? Mas Yopi tadi Mas Yopi juga bilang katanya anaknya sudah bisa ekoik. Hmm. Untuk ekoik dia udah bisa gitu di beberapa bendanya. Tapi ya udah bisa ekoiknya sih gitu. Oke, Cuman tapi belum belum, konsisten. ya betul, belum generalisasi Oke. juga gitu. Oke, jadi kalau misalnya sudah bisa, itu kita bisa transfer stimulus transfer procedure melalui lewat stimulus transfer procedure kita bisa ajarkan dari ekoik ke mending. Karena kan tadi pertama Asri bilang kita bisa training dia kalau dengan kemampuan yang sudah dimiliki untuk training dari situ dulu, baru ke kemampuan yang masih belum terbentuk. Jadi kalau dia sudah bisa ekoik, kamu bisa bilang Lego, tapi harus ada visualnya ya. Jadi jangan, maksudnya kan kalau misalnya Eko kan lebih sulit kalau misalnya tidak ada barangnya. Nanti baru kalau dia sudah bisa, baru bisa ajarkan Ekoik tanpa visual, tanpa promptnya. Kita di sini selalu melatih Ekoik memakai metode shoebox, selalu mulainya dengan visualnya. Karena itu pasti jauh lebih mudah dari tanpa nggak ada barangnya sama sekali. Kalau tidak ada barangnya 3D, bisa dengan gambar juga. Jadi kalau misalnya Mas Yopi sudah bilang Lego, tapi dia belum bisa bilang Lego, tapi sudah terbentuk kayak atau atau go. Jadi udah ada keluar suaranya, tapi belum sempurna. Tapi nggak apa-apa, itu mana namanya kan kita shaping dia sampai tujuannya Lego. Jadi nggak usah dipaksa gitu. Jadi kalau dia bisa, karena kalau dipaksa tadi nanti kembali jadi langsung eskalasi ke tantrum, ya kan? Jadi kalau sudah bilang Lego or ego, baru dikasihkan. Jadi dari echoic transfer ke mending. Karena echoic kan sebenarnya kan konsekuensinya kan cuma pujian yang tadi Asri bilang. Tapi anak yang belum ada apa namanya keterampilan sama sekali, tapi sudah bisa echoic, jadi echoic tersebut dipakai untuk mentransfer ke mending. Jadi kalau misalnya kalau masih itu juga belum, kadang anak-anak ya kalau sudah udah kayak dysregulate gitu, udah kayak gimana ya, udah kayak NC, terus diminta lagi untuk berbicara, itu juga bisa menambahkan tantrumnya kan, anaknya udah sebel, terus disuruh bicara. Jadi kalau bisa ada mungkin dia bisa menunjuk, jadi mungkin ada apa namanya gambar juga Lego, jadi walaupun dia tidak keluar suaranya, prompt use physical prompt hand on orang, jadi pegang tangannya untuk menunjuk gambar Lego tersebut. Jadi walaupun dia tidak bilang Lego, tapi dia ada komunikasi menunjuk. Oh, kamu mau Lego, baru dikasihkan Lego. Itu yang apa namanya? Jadi ada walaupun tidak sempurna, tapi ada dia juga berkomunikasi.
walaupun tidak secara vokal. Jadi untuk anak yang mungkin masih minim gitu skillnya, adakan juga teks, gambar, visual. Jadi kalau misalnya dia lagi tantrum, lagi gimana ya, lagi moodnya nggak bagus, itu lebih cepat untuk apa namanya, memberikan komunikasi. Jadi jangan sampai sama sekali tidak ada. Ya, terima kasih Kak Lisa. Mas Yopi, sudah ada, masih ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Ibu, sebentar, memotong sebentar. Ya. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, di room chat sudah ada link untuk mengisi daftar hadir guna mendapatkan e-sertifikat. Silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dipersilakan untuk mengisi link tersebut. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Ya, baik. Ada Mbak Isra Amanda. Boleh untuk on cam dulu, Mbak. Ya, baik. Sudah ada. Wajahnya Ininya, belum ada, Mbak. Wajahnya belum ada, Mbak. Oh, belum ada. Enggak sih. Tidak ada, Bu. Kalau susah juga, ya oke, nggak apa-apa deh. Sekiranya kesulitan, boleh. Nggak usah on cam, nggak apa-apa. Biasa aja, nggak usah pakai background. Oh iya, Bu. Nah, baik. Saya ini dulu. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam. Ya. Ibu, jadi saya mau bertanya, saya punya anak di sekolah, anak dampingan. Dia itu bisa dia bisa untuk kayak menunjukkan begitu walaupun belum mengucapkan apa keinginannya, tapi dia menunjukkan. Terus di bagian teks juga dia bisa kalau diperlihatkan flashcard gitu, dia bisa dan yang lain-lainnya tuh bisa. Dia tahu melabel barang benda itu dia bisa, tapi keinginannya untuk berbicara itu tidak ada. Jadi butuh beberapa kali instruksi ataupun butuh ditunggu beberapa waktu begitu untuk dia mengucapkan. Kadang juga kalau dipanggil matanya ke sana kemari. Jadi seperti apa mungkin penanganan yang bisa saya berikan untuk anak saya di sekolah, Bu? Terima kasih. Oke, Mbak Isra, terima kasih pertanyaannya. Iya, tapi kemampuan EQI-nya tadi udah ada ya, vokalnya juga udah bagus ya? Atau hanya kata-kata tertentu? Dia sudah bisa, Bu. Jadi kalau kita isyaratkan minta, kalau dia dalam kondisi yang sadar begitu, maksudnya kayak dia ini dengan instruksi dia bisa bilang minta ini tolong garuk, dia bisa. Tapi kadang tapi lebih sering itu dia cuman matanya lirik kanan kiri saja. Iya, kalau yang gitu bisa. Terus disuruh menunjukkan ini itu, ambil salah satu, tunjuk, itu dia bisa. Anaknya udah terapi nggak, Mbak? Dia katanya terapi OT dengan TW. Aba sementara kayaknya, tapi baru. Iya, biasanya memang dibutuhkan dulu dia kemampuan untuk atensi ya terhadap instruksi gitu. Jadi kalau memang eh, itu masih kurang, memang agak sulit untuk transfernya seperti kayak katanya Kak Lisa ya. Ini berarti kan yang masih belum kan intraverbalnya ya, karena kalau kayak menirunya udah bisa, kemungkinan kesulitannya di bagian interverbal kan, dia males. Kurang motivasi untuk berbicara seperti itu kan, karena mungkin keseringan lebih banyak dia menggunakan melabel ya, menunjuk aja gitu. Jadi memang harus ada komunikasi juga dengan terapisnya bagaimana eh, membuat anak bisa fokus untuk mendengarkan dulu. Jadi memang kalau di sekolah, ini berarti Mbak Istilahnya guru ya tadi ya di sekolah ya, guru pendamping. Oke. Jadi begitu misalnya mau memberikan instruksi, pastikan dia tidak
tidak sedang melakukan aktivitas lain dulu. Misalnya dia lagi bermain atau lagi menggambar. Pastikan dia kalau memang mau dilanjutkan ke tugas selanjutnya, itu udah nggak ada dulu gitu. Jadi misalnya anaknya namanya, misalnya ada Mbak Manda gitu ya. Oke, Manda lihat Ibu gitu. Sekarang kita menggambar gitu. Nah, itu baru ditransfer juga. Misalnya kita lagi mau ngapain, ulangi menggambar. Tuh. Jadi proses kalau dia udah tahu atau misalnya kita kasih visual schedule. Kalau di sini kadang-kadang ada visual schedule. Jadi habis ini kita ngapain? Nah, itu kita bisa tanya gitu. Jadi misalnya habis belajar matematika, ada bermain, atau mungkin break, snack, habis ini menggambar atau eh, apapun itu ada schedule-nya. Itu bisa ditanya. Habis ini apa? Oh, Jadi begitu. kalau biasanya eh, visual schedule ini kadang juga bisa membantu. Karena kan dia udah bisa nih ya, misalnya kita suruh tag table, itu udah bisa. Itu echoic juga udah bisa. Tapi kan berarti yang masih lemah itu di bagian intraverbalnya. Tuh. Jadi misalnya kita bisa tanya, ajak juga misalnya dia ajak bernyanyi tiba-tiba. Atau tiba-tiba lagi ngapain dipanggil, terus difokuskan, Manda coba ambil ini. Ini apa? Manda sedang apa? Sedang menggambar. Misalnya dia nggak jawab ya, Manda sedang menggambar. Coba ulangi, Manda sedang menggambar. Jadi mungkin atau aktiviti-aktivitinya juga diajarkan untuk di bagian label, tagging. Itu jadi kita ngajarin dia hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas menggambar, kita ajarkan menggambar, menulis, makan. Itu juga diajarkan bukan hanya kata benda. Jadi juga bisa activity. Jadi karena kan kalau udah di sekolah kan lebih banyak activity ya. Kita nggak nanya-nanya lagi ini apa, ini apa, ini apa gitu kan. Tapi kan lebih banyak untuk melakukan sesuatu, ya kan? Nah, jadi kita coba intraverbalnya biar nanti ada transfer dari eh external respondingnya juga ke intraverbal. Jadi benar-benar apa yang kita sampaikan dia bisa lakukan. Tuh. Jadi misalnya em, pastikan dulu juga dia udah sedang tidak melakukan apa-apa, nggak lagi main, nggak lagi melakukan aktivitas sebelumnya. Pastikan dia udah beres dulu nih, baru dengar berikan instruksi biar dia mendengarkan. Kalau dia belum bisa, bisa di prompt. Oke, kita menggambar. Saya ulangi, kita lagi apa? Menggambar. Hmm, Jadi iya. ya, dipastikan dulu dia atensinya itu ke Mbak Isra dulu. Baru kita udah kasih instruksi, dia paham nggak gitu. Kalau dia belum paham, berarti kita kasih prompt. Oke, habis ini kita main, kita menggambar ya, atau mewarnai ya. Habis ini kita mau apa? Ulangi lagi. Mungkin satu dua eh, pertemuan juga mungkin masih belum bisa ini ya. Tapi kalau kita konsisten ngajar, apalagi kalau guru ketemu tiap hari, itu biasanya nanti akan lebih efektif. Oh, iya, Bu. Kalau itu, Bu, dalam kondisi dia sering, kayak matanya kanan kiri, terus itu ketawa, terus tepuk tangan. Itu seperti apa, Bu, ininya? Maksudnya kadang kita sudah kadang biasa mukanya dihadapkan langsung ke muka begini, Bu, langsung, tapi tetap saja begini, terus tangannya dilipat, kan tiba-tiba lagi tepuk tangan. Itu seperti Kita nggak apa, usah Bu? kasih atensi pada, kita nggak usah kasih atensi pada itu mungkin ada streamingnya atau apanya ya pada perilaku yang berulangnya gitu ya. Jadi misalnya dia tiba tepuk tangan, oke kembali tangannya begini gitu. Jadi nggak usah yang tidak perlu kita bilang jangan tepuk tangan gitu. Tapi tetap aja bisa dia tepuk tangan lagi tangannya gitu. Atau misalnya kita pakai card, ini nggak ada contohnya ya. Biasanya kita juga pakai card, misalnya posisi siap gitu. Kita kasih gambar. Jadi tangannya di sini gitu. Jadi misalnya dia begini-begini lagi, kita ikuti tangannya seperti ini gitu. Gitu. Jadi perilaku berlebihannya nggak usah kita kasih atensi berlebih juga gitu. Stop, jangan seperti itu, nggak usah ditambah-tambahin gitu. Tetap langsung aja kita koreksi. Oke, tangannya gimana? Gitu. Atau tangannya begini, atau tangannya begini gitu.
kita langsung kasih lihat saja, contohin. Kalau dia belum bisa mengikuti, berarti mungkin kemampuan imitasinya juga masih rendah, itu harus dilatih dulu. Misalnya ibu bilang, kita nggak usah sampai ke instruksi akademis dulu, kita coba bisa nggak misalnya dia eh, Manda lihat, coba tangannya seperti ini, atau duduknya seperti ini, tangannya seperti ini, ikuti. Gitu. Kalau dia udah bisa, besok pas dia tiba, kalau suka kayak tersenyum atau tertawa, mungkin untuk beberapa anak ASD juga memang susah ya, karena itu eh, perilaku repetitifnya dia gitu. Jadi it's okay. Tapi kalau kayak tangan flapping atau yang tepuk tangan itu bisa dilatih gitu. Jadi ikuti gitu, kita benarkan. Jadi nggak usah dikasih atensi berlebih yang eh, ayo tangannya gimana? Nggak usah. Jadi tangannya gitu langsung diingatkan saja. Tuh, lihat lihat ibu tangannya di sini, atau kalau biasanya kalau dia udah siap itu kasih tahu sudah siap gitu, tangannya bisa kayak gini, atau kalau di Indonesia lebih banyak kan tangannya ditaruh di meja yang ini gitu, siap gitu. Jadi kalau misalnya dia banyak tangannya, boleh tangannya diginiin gitu, atau tangannya ditaruh di ini, langsung ulangi instruksinya apa untuk fokusnya. Pastikan juga yang lain udah selesai. Iya, Oke, baik. Kalisa mau ada tambahan? Ya, tentang itu yang tadi ketawa-tawa, apa namanya, itu kayak apa namanya tadi Asri bilang itu cuma steamingnya, jadi jangan diberi perhatian lagi. Jadi jangan dibilang ayo diam bagaimana, itu ketawa-tawa karena memang belum ada banyak kata-kata berkomunikasi, jadi biasanya steamingnya naik ya. Jadi kalau misalnya nanti komunikasinya naik, otomatis steaming behavior juga akan menurun. Jadi seperti sama itu ketawa-tawa, tepuk tangan, cuma bisa dialihkan saja tapi tanpa diberi perhatian. Itu sangat penting. Itu karena kalau diberi perhatian akan meningkat, jadi fungsinya jadi beralih ke attention. Tadinya kan sekarang fungsinya otomatis sensori, jadi nanti bisa beralih, lebih sulit untuk menanganinya. Mungkin juga disampaikan ke orang tuanya gitu, atau guru lain gitu, kalau misalnya dia mulai steaming atau apa, langsung aja diingatkan, atau bisa dibuatkan gambar foto dia lagi. Biasanya kalau kita untuk anak-anak kayak ASD itu kan agak susah ya, kalau harus mengimajinasi gambar yang bukan dirinya dia. Jadi begitu dia lagi posisi tenang itu difoto, di print, dilaminasi, kita bisa ingatkan gitu. Eh, Oke, tangannya seperti ini, ikuti gitu. Jadi dia bisa, oh iya itu aku tuh. Jadi bisa diulang. Yang penting itu perilaku yang overstimulasi, tidak perlu kita beri atensi berlebih gitu, jangan. Ayo udah stop 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 stop, jangan kayak gitu, nggak usah gitu, langsung aja. Oke, misalnya mandar tangannya, gitu aja terus. Oke, mungkin Iya, ini Bu. yang oke ada. Oke, terima kasih Mbak eh, Masih. Isra. Oh, Mungkin ini yang untuk penanya langsung yang terakhir ya. Kemudian nanti kita akan baca 3 pertanyaan yang di chat. Silakan Mbak, siapa ini? Boleh Mbak Rizka Hanima? Oke, sudah. Untuk on cam. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya dari penjelasan Ibu tadi kan mengenai tahapan dalam verbal operan itu kan diawali dengan man ya Bu ya. Lalu baru ke tahap tag atau melabel. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana jika ada anak yang memang awareness-nya itu masih minim sangat, jadi dia tidak ada ketertarikan dengan media yang kita tawarkan, dan bagaimana caranya supaya menstimulus dia untuk bisa mau mengikuti men-nya ini gitu Bu. Terima kasih Mbak Rizka. Em, Biasanya kalau di sesi terapi, kita selalu mengawali dengan pairing ya, atau kita bonding lah dengan si anak. Jadi kita harus tahu semua yang membuat anak ini tertarik
Itu entah itu mainannya atau memang makanan atau apapun itu gitu. Jadi em, medianya akhirnya bisa kita sesuaikan gitu untuk awal. Jadi misalnya kita nggak tahu kasih, karena kan kadang-kadang kita kan hanya terpaku misalnya flashcard mulu gitu. Padahal anaknya sebenarnya nggak suka flashcard misalnya. Sukanya misalnya pesawat. Nah, jadi mungkin semua pesawat bisa kita jadikan media gitu. Entah puzzle pesawat, gambar pesawat, mainan pesawat, semua yang serba pesawat bisa kita jadikan media untuk melatih dia. Termasuk juga reinforcementnya atau rewardnya, misalnya token. Jadi ada juga kalau di metode ABAK sebelumnya itu ada sistem token ya. Jadi kalau dia berhasil, dia bisa dapat satu token. Nah, tokennya itu juga bisa nanti dibuatin semuanya pesawat. Ntar di ending dia bisa dapat stiker pesawat misalnya. Misalnya gitu. Jadi kita bisa membuat semua media menggunakan media apapun sesuai dengan minatnya dia begitu, Pak. Jadi memang di proses awal eh, terapi atau misalnya Mbak di sekolah itu yang paling penting tuh kita harus tahu dia itu paling paling suka dengan apa gitu. Paling nggak suka dengan apa. Misalnya di sini dia paling nggak suka dengan ada sesuatu yang berbunyi gitu. Ya kita nggak bisa ngasih mainan-mainan yang berbunyi atau bergerak gitu. Karena itu nggak akan efektif buat kita mengajarkan sesuatu gitu. Jadi di Hmm. sesi-sesi awal itu yang penting gitu. Kita tahu dia sukanya, preferensinya apa. Boleh tanya orang tua juga kok. Orang tua kan pasti tahu misalnya di rumah anaknya ini senangnya apa gitu. Selain gadget ya, selain YouTube, selain apa gitu. Mungkin kalau untuk yang anak yang lebih besar mungkin di sini juga ada sebagai reward terakhir misalnya 5 menit boleh lihat YouTube di HP mama terus kita pakai timer itu juga. Tapi itu sebagai reward di akhir gitu. Gitu. Dan itu benar-benar di timer nggak boleh lebih gitu. Jadi kita bisa lihat itu di awal. Boleh kita observe sendiri, boleh kita tanya ke orang tua gitu, atau caregivernya atau misalnya dia diantarin oleh si pengasuh misalnya atau neneknya atau yang apa omnya, tantenya, yang semua yang dekat sama si anak ini gitu. Kita boleh tanya atau kita observasi sendiri. Kita coba semua media. Jadi jangan hanya terpaku pada satu media. Kita boleh menggunakan media lain dengan fungsi yang berbeda gitu. Jadi misalnya kita nggak punya si flashcard untuk mengajarkan anak tentang mobil misalnya. Kita bisa pakai puzzle-nya, kita bisa pakai mobil-mobilan yang sebenarnya gitu untuk memberitahu tentang mobil gitu, mengucapkan mobil bahwa mobil itu nggak cuma mobil seperti ini, mobil, ambulan, apa-apa semua itu nggak semuanya namanya mobil gitu. Atau pesawat itu juga nggak semuanya namanya pesawat karena pesawat pun ada pesawat terbang, helikopter, ada roket, ada pesawat yang apa itu pesawat wings yang biasa itu gitu. Jadi kuncinya ada di awal ketika kita akan menghadapi si anak itu entah dia menjadi murid kita, entah kita mau mengajari dia sebagai anak kita atau kita mau mengajari dia sebagai seorang terapis, kuncinya ada di depan. Kita harus tahu apa itu yang menjadi preferensi dia. Jadi kita ngajarinnya gampang. Kalau kita sendiri kan kalau melakukan sesuatu dengan apa yang kita sukain kan seneng kan. Bisa lebih cepat gitu. Misalnya kita kalau mengerjakan sesuatu senangnya dengar lagu-lagu apa gitu. Jadi sambil dengar kita kan tahu gitu. Jadi akan termotivasi untuk eh, belajar karena rewardnya atau medianya adalah sesuatu yang kita sukai. Oke. Mungkin ada tambahan, Mbak Rizka? Mau ditanya Ya, lagi kalau belum paham juga nggak apa-apa. mungkin dari kasus yang saya temui ini, sebelumnya saya juga Mm-mm. sempat wawancara dengan orang tuanya, tapi memang dari penjabaran orang tuanya juga menyatakan gitu kalau misalnya anaknya ini tidak tertarik dengan apapun gitu, dikasih mainan pun dilempar gitu. Itu juga
terjadi di tempat saya terapi gitu. Jadi memang diberi stimulus di awalnya itu seperti apa gitu penanganannya gitu, supaya dia mau memegang benda yang kita kasih misalnya. Karena dia lebih banyak steaming di jari, jadi ya dia tidak ada kesempatan gitu untuk bisa memegang bendanya gitu atau medianya. Oh, jadi semuanya misalnya dimainin gitu atau dilempar Mm-mm. Lebih ke dilempar gitu. semua. Kalau waktu Mm-mm. pertama kali observasi atau pertama kali sesi dibiarin gitu aja, dia ada sesuatu yang tertarik nggak? Lebih ke banyak steaming jari, jadi dia nggak tertarik walaupun ditawarkan misalnya hari ini kancing, terus dicoba lagi ke pom-pom atau ke puzzle. Nah itu juga dari beberapa media yang dibawa dari rumah pun juga sebentar gitu dipegang terus dilempar gitu. Berarti mungkin diajarinnya ketika biasanya awalnya menggunakan apa ya, sensory toys ya biasanya. Misalnya kalau kita kasih misalnya bola yang bisa diremet-remet dulu. Jadi mungkin habis itu kalau dia dipegang bisa dimainin. Kalau misalnya dia nggak mau kan dilempar. Boleh nanti diajarin gitu dia mau pegang mau dilempar kita buat dikasih ke tangan gitu. Jadi walaupun dia nggak mau itu mainan, dia nggak ngelempar dulu. Entah dia taruh, entah dia kasih ke tangan kita. Jadi misalnya nih kasih nih, kasih puzzle pasang gitu, nggak mau lempar gitu kan. Ini puzzle ya, puzzle terus dilempar. Ya sebelum dia ngelempar gitu kasih pasang puzzle ini dipegang ke tangannya dia gitu. Mbaknya langsung aja pegangin tangannya dia untuk naruh ke puzzle-nya. Jadi sebelum dia ngelempar itu kita udah kasih prom aja dulu. Gitu. Mungkin butuh proses yang lama, tapi mungkin lama-kelamaan juga dia akan terbiasa. Bahwa kalau mainan dipegang, itu kalau instruksinya pasang, puzzle gitu, nanti dipasang. Jadi misalnya ini sang gitu, puzzle, ini ada puzzle gitu, pasang ke sini gitu kan. Pegang aja dulu tangannya. Jadi sebelum dia ngelempar itu udah kita pegangin dulu aja, kita posisikan tangannya. Karena itu memang mungkin refleks juga kan, karena dia steamingnya ya kan gitu. Jadi dia mungkin dia nggak suka teksturnya jadi dilempar gitu. Kita coba cari yang tekstur yang mungkin lembut. Jadi kalau dipegang enak, dilempar pun nggak bikin sakit atau nggak bikin bunyi. Gitu. Misalnya dia ngelemparnya ke tempat lain kan mungkin tiba-tiba mentul terus pecah atau apa ya menghasilkan suara bising, suara ribet gitu, suara ribut. Jadi sebelum itu kasih aja misalnya bola-bola sensori itu kan ada yang dari bantal atau dari bola-bola kecil yang dari apa sih namanya dakron kan apa gitu ya. Jadi kalau misalkan dia banting itu entah itu tidak menyakiti orang lain juga tidak membuat bising. Jadi dia dia cuma nggak dapat apa-apa. Nah setelah itu baru setelah dia pegang eh, sebelum dilempar coba dikasihkan ke sini gitu. Misalnya ini bola dia sebelum lempar pegang aja tangannya ke sini. Begitu tuh dulu pegang lagi lemparkan ke sini di prom aja dulu dilatih gitu sebelum dia nanti langsung lempar kemana gitu. Karena kan yang kita takutkan kan nanti entah dia ngelempar ke orang lain gitu kan atau taruh di apa keranjang sampah malah justru main lemparnya ada tujuannya. Jadi lemparnya ke Jadi kotak mainan, ke keranjang sampah. Jadi cari dulu barang-barang yang mungkin teksturnya ya kayaknya dia mungkin nggak suka sama bentuk tekstur tertentu gitu. Jadi setiap megang tuh dibuang, dibuang, dibuang. Jadi coba cari dulu mainan-mainan yang dia suka teksturnya, baru diajarkan. Oke, ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih Mbak banyak. Ritin? Oke, ini sepertinya waktunya sudah 9:30 ya. Luar biasa. Terima kasih atas antusias peserta webinar pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila beberapa pertanyaan tidak bisa kami jawab, akan dijawab pada webinar selanjutnya secara khusus.
Dan terima kasih untuk Kak Lisa yang sudah membantu menjawab pertanyaan melalui room chat. Terima kasih banyak. Iya, mungkin nanti itu kan ada nomor admin atau email ya. Mungkin bisa langsung di pertanyaannya kalau nggak terjawab di sini kita bisa jawab via admin atau email. Oke, tapi untuk beberapa udah kayaknya udah Ya. dibantu sama Kak Lisa ya. Terima kasih. Hmm. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan dulu lagi ke Mbak Azah bagaimana? Mungkin satu saja ya Bu ya, pertanyaan dari room chat terakhir Oke, kita cari yang dari belum dijawab aja ya. Yang mana? Dari Erik siapa? Rivaldi Haryanto. Mm-mm. Izin membacakan ya. Apakah ada tips dan trik cara penyampaian pemahaman kepada orang tua yang memberikan anaknya yang memiliki kekhususan terapi ABA dengan terapis agar orang tua dapat bekerja sama ketika anak di rumah? Karena oke, tipsnya. Iya. Em, Kalau bapaknya adalah terapis, usahakan di depan itu ada semacam MOU ya, bahwa apa yang kita lakukan biasanya kalau di sini apa yang akan kita lakukan di sini di rumah dilakukan juga gitu, karena biasanya ada report juga. Kita tanya besoknya gitu pas mau terapi. Kemarin ada tantrum nggak? Kemarin ada perilaku agresi nggak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya si orang tua di depan ini kayak enggan-enggan untuk melakukan sesi di rumah juga atau mengulangin apa yang dilakukan oleh terapis di tempat terapi, hasilnya itu nggak akan optimal. Jadi bisa diajak untuk ngobrol ya, konsultasi gitu biasanya. Kalau di sini biasanya kita nggak hanya dengan orang tua, tapi bahkan juga sekolah gitu. Kita benar-benar ada kerjasama agar apa yang dilakukan di sesi terapi itu juga bisa dilakukan di rumah dan juga di sekolah kalau anaknya sudah bersekolah gitu. Jadi benar-benar kalau bisa memang ada komitmen bersama dari eh, tiga belah pihak, ya, dari terapisnya atau tempat terapi, kemudian dari em, orang tua, kemudian dari pihak sekolah kalau anaknya sudah sekolah tuh. Karena kalau kalau tidak ada ya akan susah Pak. Ya, jadi tips dan triknya adalah diajak ngobrol, diajak bertemu, diajak konsultasi eh, berapa mata, 6 atau 8 mata dari berbagai pihak agar ini perkembangannya em, sama gitu. Biasanya kan kalau kalau di tempat terapi kan nanti ada penyampaian hasil ya atau penyampaian progres. Nah, dari situ tuh disampaikan. Ini kok di tempat terapi misalnya bagus, tapi kok laporan dari rumah masih muncul perilakunya. Berarti kan apakah yang kita sampaikan di tempat terapi setelah terapi itu dilaksanakan juga nggak di rumah? Karena kalau di BBMI sendiri setiap hasil sesi terapi disampaikan tuh ke orang tua atau misalnya yang ngantar adalah caregivernya, kita juga sampaikan apa yang tadi kita lakukan, apa yang tadi terjadi, gimana kita melakukan treatment ketika misalnya dia tadi nangis atau tantrum, tadi kami seperti ini gitu. Jadi mungkin di rumah kalau misalnya begitu lagi bisa dicoba. Gitu. Kita melatih mending, udah begini caranya, mungkin di rumah mendingin juga bisa dipraktekkan nih Bu. Kalau dia minta jangan langsung dikasih sebelum dia mending. Jadi ada komitmen. Mm-mm. Ada tambahan mungkin Kalisa? Iya, itu sangat penting supaya kita selalu ada gimana ya, ada kolaborasi dengan orang tua ataupun caregiver ataupun sekolah. Karena kalau misalnya yang diterapkan hanya dengan saat terapi, hasilnya juga sangat kurang dan lebih cepat suksesnya kalau kita sama-sama
bekerja sama. Jadi itulah harus kayak tadi Astri bilang harus segera dibicarakan dengan pihak yang lain. Itu saja sih. Oke, terima kasih Kak Lisa. Saya kembalikan lagi ke hostnya, Mbak Aza. Baik, terima kasih Bu Asri dan Kak Lisa atas jawaban yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, kita ada sesi foto bersama. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, sebelum sesi foto bersama ada sedikit pengumuman dari kami, yaitu ada 2 peserta yang akan mendapatkan hadiah istimewa dari kami. Yang pertama itu ada Mas Yopi Sopian, lalu yang kedua itu ada Ardi Syafira. Selamat untuk kedua pemenang pada webinar kali ini. Untuk hadiahnya nanti akan kami hubungi lebih lanjut lagi. Dan untuk sekarang, sebelum kita tutup acara webinar kali ini, boleh Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya untuk on cam, kita berfoto bersama. Oke, kami tunggu ya, Bapak, Ibu. Silakan untuk on cam. Yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Oke. Lalu untuk yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada webinar kali ini. Pertanyaannya sungguh, maaf, materinya sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua pertanyaannya juga sungguh luar biasa. Terima kasih kepada Kak Asri dan juga Kak Lisa yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar pada kali ini. Sekian dari saya tutup. Selamat malam dan selamat beristirahat kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya, dan kepada Kak Lisa selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Iya, sekian dari kami. Terima kasih dan selamat malam. Oke, bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.